Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 10 Matematika Wajib. Kita masih membahas tentang fungsi trigonometri. Pada bahasan ini kita akan membahas fungsi trigonometri pada sembarang sudut, lebih tepatnya pada berbagai kuadran di koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius, kita akan memperluas pengertian dari fungsi trigonometri. Sebelum membahas fungsi trigonometri pada koordinat kartesius ini, kita belajar dahulu tentang sudut dan kuadran. Sudut pada koordinat kartesius diberi pengertian besar sudut yaitu besaran atau panjang yang diukur jaraknya dimulai dari posisi acuan, yaitu sumbu X positif. Jadi pada sumbu X positif, besar sudutnya adalah 0, yang apabila bergerak meninggalkan sumbu X negatif, sumbu X positif, besar garisnya akan semakin besar. Terus semakin besar. Apabila pada sumbu Y positif, besar sudutnya 90 derajat. Pada sumbu X negatif, besar sudutnya 180 derajat. Pada sumbu Y negatif, besar sudutnya 270 derajat. Kembali lagi ke sumbu X, besar sudutnya yaitu 360 derajat. Jadi besar sudut 0 itu sama dengan 360 derajat, posisinya sama. Jadi ini sama dengan satu putaran, yang sama dengan satu lingkaran, yaitu besar sudutnya 360 derajat. Apabila sudut keseluruhan kita bagi menjadi 4, maka itu disebut dengan kuadran. Kuad itu bahasa Latinnya yang artinya yaitu 4. Kuadran, 4 wilayah atau 4 bagian. Jadi karena semua besar sudut satu lingkaran 360 derajat kita bagi 4, maka setiap wilayah besar sudutnya 90 derajat, karena 360 derajat dibagi 4 yaitu 90 derajat. Nah, perhatikan. Sudut yang besarnya antara 0 sampai dengan 90 derajat itu disebut, itu berada pada kuadran 1. Sementara sudut yang terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat itu disebut sudutnya berada di kuadran 2. Sementara 180 derajat sampai 270 derajat berada pada kuadran 3. Sementara 270 derajat sampai 360 derajat itu berada pada kuadran 4. Pengertian tentang sudut yang posisinya berada pada kuadran itu penting, karena pada bab ini fungsi trigonometri pengertiannya yaitu perbandingan antara posisi di sumbu X, Y, dan R-nya. Posisi di sumbu Y itu nanti adalah pengertian dari sin. Jadi sin yaitu Y per R, cos X per R, sementara tan Y per X. Karena nilai dari X dan Y itu berubah-ubah tandanya, yang kadang positif dan kadang negatif. Perhatikan, di kuadran 1 nilai X dan Y semuanya positif. Kita lihat nilai X dan Y-nya. Nah, perhatikan di kuadran 1 nilai X-nya
itu positif, nilai Y-nya juga positif karena terletak di sumbu positif untuk keduanya. Di kuadran 2, nilai X-nya negatif, sementara nilai Y-nya positif karena terletak pada sumbu X yang negatif dan sumbu Y yang positif. Sementara di kuadran 3, semuanya atau keduanya bernilai negatif. Nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif. Sementara di kuadran 4, terletak pada sumbu Y yang negatif sehingga nilai Y-nya negatif namun nilai X-nya positif. Perhatikan di setiap kuadran nilai R selalu positif karena R adalah panjang dari kuadrat akar dari kuadrat X dan Y-nya. Nilai R selalu positif sementara nilai X dan Y berubah-ubah. Karena pada bab ini fungsi trigonometri diperluas pengertiannya, yaitu sin perbandingan antara Y dan R, cos antara X dan R, sementara tangen yaitu Y per X, maka sinus pada kuadran 1 itu selalu bernilai positif, kosinus juga, tangen juga positif. Nah, yang apabila di kuadran 2 yang positif hanya sinusnya karena nilai X dari kuadran 2, sudut yang berada di kuadran 2 bernilai negatif. Sementara nilai sudut pada kuadran 3 itu bernilai titik di kuadran 3 itu bernilai negatif keduanya, jadi sinusnya dan kosinus negatif, sementara tangen bernilai positif. Pada kuadran 4 nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif, jadi nilai sinusnya negatif, kosinusnya positif, dan tangennya negatif. Itulah yang akan mempengaruhi nilai dari fungsi trigonometri pada setiap kuadran. Contohnya akan dibahas pada video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.